Suka duka, perjuangan guru Tangan Pengharapan dalam membangun pendidikan di pedalaman Indonesia. Siapa yang tidak ingin memiliki pekerjaan hebat, terpandang, menghasilkan banyak uang, dan bisa mengangkat harkat seseorang? Karena itu, rata-rata orang menimba ilmu dan bersaing untuk bisa menjadi karyawan sebuah perusahaan, pengusaha, dan sebagainya. Kita bisa menyebutkan daftar karir yang paling membanggakan dan diincar banyak orang. Dan di dalamnya, kita tidak akan menemukan profesi sebagai guru pedalaman. Alasannya, rata-rata orang akan menjawab, penghasilan kecil, tidak ada kesejahteraan, tidak ada jenjang karir. Profesi sebagai guru pedalaman sangat langka untuk menjadi daftar profesi terfavorit. Tapi tidak buat Lestari Sihombing. Lestari bergabung menjadi guru pedalaman Tangan Pengharapan Juli 2017 dengan penempatan di SD Negeri Naisunaf, Desa Tautpah, Biboki Selatan, Kabupaten Timur Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur. Lestari sejak kecil termasuk orang yang pendiam sekali, walaupun cukup pintar. Terbukti dengan selalu menjadi juara 1 sejak SD hingga SMP. Setelah masuk SMA, Lestari baru berani bicara dan belajar memimpin. Kalau aku akan dulu pendiam banget, diam banget. Dari SD aku udah juara 1 sampai SMP. Pokoknya juara 1 terus, lomba apapun. Pokoknya udah Lestari kayak orang kenal gitu, guru-guru kenal. Tapi pendiam banget. Sampai pernah kami mau lomba pidato bahasa Inggris. Tadinya aku dipilih, tapi aku bilang nggak mau, saking pemalunya. Jadi akhirnya temanku lah yang lomba, tapi kayak aku, aduh, sia-sia banget ya kok. Padahal aku bisa loh bahasa Inggris gitu. Nah waktu SMA masuk asrama, disitulah aku kayak mulai berani ngomong gak kumur-kumur. Aku udah ngomong gitu-gitu. Padahal juara 1. Terus berani ngomong. Paling utamanya sih berani ngomong, terus berani mimpin. Karena dari SMA tuh aku udah seksi kerohanian. Bersekolah di salah satu SMA yang memiliki asrama dan kedisiplinan yang sangat tinggi membuat Lestari terbentuk. Ya asrama itu menurutku membentukku banget. Dan dulu aku orangnya cuek banget sebenarnya. Karena cueknya makanya diam. Karena pikiran dia kemana-mana gitu. Nah setelah di asrama kayak gak boleh apatis. Harus perhatikan temennya, harus lihat kondisi temennya bagaimana. Kalau misalkan satu orang salah, semua dihukum. Terus kalau misalkan ya masalah temenmu, masalahmu juga gitu. Saat duduk di bangku kuliah, Lestari bermimpi untuk mempunyai sekolah berasrama. Tadinya pengen kedokteran. Nah, pilihan pertama kedokteran, anehnya pilihan kedua keguruan. Masuklah pilihan kedua keguruan ini. Nah, waktu masuk keguruan, tahun pertama, tahun kedua masih biasa aja. Tahun ketiga, mulailah ada SM3T. Nah, aku pengen banget. Sampai di binderku tuh, kayaknya sampai hari ini masih ada deh. Papua memanggil menjadi guru gitu. Jadi aku udah dulu pengen ke Papua. Terus udah mau pengen banget ke pedalaman, pengen banget ke Papua. Dan karena inget, aduh aku ini kan dari asrama, kayaknya bagus kalau anak-anak ibu di asrama gitu. Terus aku kayak nonton liputannya, kalau di sana kan susah sekolah. Jadi kalau mereka punya asrama kan lebih gampang akses pendidikan gitu. Jadi disitulah aku punya mimpi punya sekolah asrama. Perjuangannya untuk menjadi guru pedalaman sempat menghadapi rintangan dari orang tuanya. Aku pengen ke Papua kan dari dulu. Jadi aku kan minta izin sama mamaku dulu. Mamaku paling tidak mengizinkan ke Papua. Jadi paling tidak mengizinkan ke Papua karena di pikiran dia Papua itu gorok orang, jadi mutilasi orang ya gitu-gitulah. Akhirnya aku ke kalau NTT gimana mak? Aku bilang gitu. Ya oke. Naisunaf, desa tempat Lestari ditugaskan, menjadi satu dunia baru baginya. Banyak pengalaman baru yang ditemuinya di desa ini. Pertama kali aku ke mata air itu
setelah bulan kedua kayaknya. Nah disitulah mulai ngambil air tuh jauh. Kalau berangkat jam 4, nyampe rumah jam 6. Mungkin di antara Anda ada yang bertanya, kalau di desa-desa pelosok gitu, ada ketemu hal-hal mistis nggak ya? Lestari pernah mengalaminya. Seminggu pertama kan aku di sana kayak mimpi buruk terus bang. Dikejar makhluk aneh lah. Jadi aku selalu kayak terbangun kayak capek terus gitu. Nah aku cerita ke Budina, terus kata Budina gini, itu kita pun nenek moyang sedang sambut Kak Lestari. Kabupaten Timur Tengah Utara, tempat desa Naisunaf ini berada, memiliki geografis pegunungan. Akses-akses jalan di seputar kabupaten ini sangat minim dan jauh dari kata layak. Jalanan banyak yang masih tanah dan berbatuan. Bahkan hanya jalan setapak keluar masuk hutan. Karena kondisi alam ini, anak-anak didik Lestari di Feeding and Learning Center Naisunaf harus berjalan jauh sejak subuh untuk bisa tiba di sekolah tepat waktu. Kalau mereka baru nyampe sekolah, nggak terlihat sedih sih. Maksudnya nggak ada yang menyedihkan menurutku, karena mereka semangat gitu kan. Terus walaupun udah nyampe, biasanya keringat tuh udah bulir-bulir tuh udah di sini gitu. Tapi gini-gini, pagi bu, selamat pagi bu, selamat pagi gitu kan. Jadi nggak terlalu ini. Nah yang paling ininya karena waktu aku kampung mereka. Jadi waktu itu aku ke tempatnya si ada namanya Ofri, itu jauh banget. Itu kayak harus lewat hutan bambu, terus pokoknya jauhnya minta ampun. Mau ke kampungnya itu aja harus daki kayak nanjak gitu, kayak kita harus manjatin batu-batu gitu. Nah nyampe di sana sedih banget sih lihat ininya. Lihat kayak rumahnya itu tuh kan kecil banget mereka. Satu rumah itu cuman satu petak gini. Di rumah itu ada kayak 3 dipan yang dari bambu yang diratain terus dibuat ini. Satu untuk tempat piring-piring, kuali apa semua macam di situ. Satu untuk tempat makanan sapi. Satu lagi kasur tempat tidur. Bukan kasur, maksudnya untuk tempat tidur, rebahan. Nah aku udah wanti-wanti bawa selimut sendiri karena aku nggak bisa dingin kali kan. Jadi waktu aku nyampe sana, jadinya anak-anaknya semua tidur di luar karena anak cowok. Jadi aku sama mama si anak ini, kami tidurlah di situ berdua. Anak-anaknya jadi tidur di lopo. Jadi anaknya ada 4. Mama itu mereka tidur di luar gimana? Aku bilang gitu kan. Udah biasa ibu, udah biasa katanya. Terus sepanjang malam kayak ya ampun Tuhan, cuman ini yang mereka punya tapi mereka kasih kayak gitu kan. Awal tahun 2018, Lestari dipanggil untuk bertugas membantu program sekolah penjara yang ada di Jakarta. Lestari juga mendapat kepercayaan untuk menjadi redaktur report testimoni untuk majalah bulanan yang diterbitkan oleh Tangan Pengharapan. Berawal dari pengalamannya sebagai guru pedalaman dan menangani report testimoni, Lestari kemudian dipercayakan untuk membantu divisi pendidikan dalam bidang rekrutmen guru. Banyak pengalaman yang unik-unik terjadi selama perekrutan. Dari yang lucu sampai yang terharu juga gitu. Maksudnya yang lucu tuh banyak yang masukin email tuh asal gitu. Ada yang hai gitu doang. Terus ada yang kayak cuman kirim CV nggak ada kepalanya, ya udahlah ya diampuni gitu, aku balas. Terus ada yang cerita kalau dia udah lama banget pengen jadi guru pedalaman, cuman dia harus karena dia anak pertama dia harus sekolahkan adik-adiknya dulu gitu kan. Udah jadi guru kita dia sekarang. Kadang misalkan ada yang jurusan pendidikan matematika tapi nilai matematikanya jebol. Dari sisi minat, ternyata begitu banyak orang yang tertarik melamar menjadi guru pedalaman di Tangan Pengharapan. Di sepanjang tahun 2019 saja ada hampir 2.000 lamaran yang masuk ke Tangan Pengharapan. Sementara yang lulus kurang dari 30 orang. Kalau sepanjang 2019 kayaknya sekitar hampir 2.000 ada deh.
selama 2019 kan kita cukup makin naik ininya. Terus kayaknya ada sekitar bilanglah 1.800-an, nggak nyampe 2.000 bilang lagi aplikannya selama 2019. 2020 ini lebih naik lagi. Jadi kayak lamaran yang masuk 2019 itu yang sekitar 1.800-an itu 25 guru. Tugas guru pedalaman bukan sekedar mengajar, namun juga menjadi agen perubahan bagi masyarakat di tempat tugasnya. Untuk memastikan standar kualitas itu, rekrutmen guru pedalaman Tangan Pengharapan harus melalui beberapa tahap screening atau penyeleksian sebelum nantinya guru tersebut diutus ke satu daerah. Yang pertama, kalau sudah kirim email kita, biasanya dibalas, kecuali kalau misalkan aneh-aneh isinya. Kalau udah kirim CV atau surat lamaran, kita langsung balas. Biasanya setelah itu disuruh isi formulir. Dari isi formulir, kita akan screening persyaratannya yang kriteria kita yang masuk. Termasuk apakah dia merokok atau enggak. Kalau udah merokok, pasti langsung. Setelah dari formulir, kita akan janjian untuk tes. Jadi kita tes online. Jadi kita kirim soal, mereka nanti akan kirimkan jawaban. Lalu kita kasih tahu lolos atau tidak. Terus udah tes, buat video mengajar. Jadi dia mau jurusan apapun harus buat video mengajar. Jadi ini supaya kelihatan niatnya sih. Banyak yang gugur di situ. Lalu surat pernyataan bersedia ditempatkan di mana saja. Biasanya ada yang pilih-pilih. Aku pengennya ini aja, aku pengennya di situ. Rata-rata pengennya jalan-jalan. Kayaknya ada incarannya pengennya ke Sumba karena lagi naik. Biasanya yang akhir-akhir ini paling banyak kutemukan itu pengen jalan-jalan ke Sumba dan Papua. Itu dua itu termasuk paling tinggi. Jadi itu nggak ditanda tangan atau orang tuanya jadinya tidak mengizinkan. Habis itu interview ada 2 kali. Interview pertama dan kedua. Interview pertama umum-umum aja pertanyaannya. Tapi biasanya udah mulai screening juga di situ. Mereka cara menjawabnya, terus dari jawaban mereka ada yang kayak diwawancara, kenapa mau ke Tangan Pengharapan? Saya butuh kerja. Oh, kalau begini nanti di daerah berabe kita, kerjaan jadi banyak. Kalau interview kedua itu seputar pendidikan, sama kayak kelemahan, ada sakit gak, ada ini gak, bisa berenang gak, bisa naik motor gak, yang kayak gitu-gitu. Udah biasanya di interview pertama itu langsung difinalkan. Kalau udah di janjian untuk interview kedua berarti udah lolos. Kalau dibilang interview pertama, biasanya di interview pertama kalau udah gagal ya gagal gitu. Menyelesaikan semua tahap penyeleksian tidak menjamin seorang calon guru Tangan Pengharapan itu tahan uji. Banyak hal yang membuat beberapa calon guru menyerah di tengah jalan. Yang setelah training kita beritahu semua kondisi di lapangan, tapi mungkin menurut dia kurang detail, makanya nyampe di lapangan menurut dia kok nggak sesuai, atau misalkan ini parah banget pedalamannya, jadinya ada yang setelah 6 hari penempatan milih pulang. Nah, ada juga yang setelah setengah tahun minta pulang karena ternyata setengah tahun itu dia rasa sama sekali nggak cocok. Tapi menurut dia memang daerahnya. Mimpi Lestari sejak remaja untuk punya sekolah berasrama yang bisa mewujudkan impian anak-anak pedalaman membuatnya begitu sedih. Saat dia mengetahui banyak anak-anak yang tinggal di asrama di Papua, namun tidak mendapatkan kehidupan yang layak. Pertama masuk kita asrama masih buka, sekolah naik kelas 2 tuh asrama masuk tutup. Jadi tinggal bertahan sampai kelas 3. Tutup maksudnya tutup seperti apa? Punya biaya makan pensiun. Jadi kalian kalau 1 bulan itu butuh berapa banyak biaya? Biasa juga ada antara makan. Biasa cara makan juga? Iya biasa pencur-pencur ya. Ambil pisang orang. Iya pisang orang. Kan ada kebun-kebun bertanam di sekitar sini. Iya. Kalian belanja juga? Ada beli sayur kah, ikan, lauk apa? Tidak? Tidak, kalau orang tua tuh orang baru kasih uang baru belanja, kalau tidak makan nasi kosong. Nasi kosong saja? Sudah berapa sering kalian makan nasi kosong? Sudah banyak. Sudah banyak? Iya.
Kau pun nama siapa? Heri. Heri. Dari kampung? Besuasa. Hmm? Besuasa. Berapa jauh dari sini? Di atas. Jauh. Ya berapa jam? Sekitar 8 jam gitu. Naik. Naik Lombok. Kalian makan apa di sini? Cari makanan sendiri. Hmm? Cari Masak kah atau apa? Masak. Masak. Apa kalian masak? Pisang. Hmm? Pisang. Pisang saja. Tidak ada nasi. Ya. Pisang saja. Itu tiap hari kah pisang? Air minum? Minum air hujan. Dimasak kah atau? Iya, dimasak. Dimasak tuh? Ini air hujan atau apa? Air hujan. Kenapa nggak ada orang yang mau ngasih hidupnya buat anak-anak ini gitu? Oh my god. Padahal itu kesempatan besar gitu. Itu kesempatan, maksudnya pemerintah punya asrama itu gitu kan. Dan dananya dari pemerintah, entah ada dana atau dari pemerintah atau enggak, tapi kan itu udah berdiri dan anaknya ada gitu loh. Kenapa harus berhenti? Kenapa nggak dijalanin? Kenapa nggak ada orang yang kesana gitu? Apa ya? Marah iya, sedih iya, terus kesel iya, pokoknya campur aduk lah. Jadi kayak, aduh, bangsa ini gimana sih? Di mana sih orang-orang gitu? Jadi kayak, kemana aku gitu? Jadi gitulah. Di mana sih orang-orang? Di mana sih manusia-manusia ini gitu? Gak ada yang peduli sama anak-anak itu. Gak ada yang mikirin orang lain. Gak ada yang mikirin mereka. Di mana manusia ini semua gitu? Jadi jadi kayak tapi aku cuman seorang, aku cuman satu badan, aku pengen kesana gitu. Tapi aku nggak bisa serta merta akan nyampe di sana. Untuk nemenin mereka dari pagi sampai malam aja, liatin mereka ke sekolah aja, sampai mereka bisa belajar baik, mereka bisa makan baik gitu. Makanya aku yang paling kutanyakan, kemana orang-orang ini semua gitu? Kemana? Nggak ada kan yang peduli sama mereka gitu sih. Makanya aku Sebuah negeri membutuhkan seorang sosok. Tanpanya, kehidupan dihampiri nelangsa. Terpanggil melangkah bagi anak-anak pelosok. Dipanggil untuk berlari bagi kemajuan bangsa. Terima kasih Anda telah menyaksikan program Journey Tangan Pengharapan sampai selesai. Bagi Anda yang ingin ikut ambil bagian dalam membangun masa depan generasi bangsa, Anda dapat mensupport Tangan Pengharapan dalam beberapa program yang kami lakukan untuk mengentaskan kemiskinan, baik kesehatan, pemberdayaan masyarakat, makanan bergizi, dan pendidikan bagi anak-anak di seluruh pelosok Indonesia dengan berdonasi ke nomor rekening di bawah ini. Dan untuk informasi lebih lanjut, Anda dapat menghubungi call center kami di 0813 14 33 3341. Sampai jumpa minggu depan. Salam Tangan Pengharapan.